Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Kita lanjutkan kajian kita dengan kitab Syajaratul Ma'arif Imam Izzuddin bin Abdissalam sampai kepada faslun fi kaifiyatit tafdhil. Yaqulul mu'allif al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi kaifiyatit tafdhil. Yaqul mu'allif rahimahullah ta'ala ila an qala man fadulal khalaik fi kulli sabin hadil asbab kan afdalal khalqi wa bahum ilal khaliq. Setelah kita pada pertemuan yang lalu menjelaskan bahwa asbab-asbab kemuliaan itu ada dua, ada kasbiyah, ada ghairu kasbiyah. Yang ghairu kasbiyah ada 6, kita ulang secara singkat. Yang pertama adalah al-uqul. Allah berikan kepada kita manusia akal, dan akal kita ini mutafawitah, berbeda-beda tingkatannya. Kecerdasan seseorang, akal dengan segala kemampuannya itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya adalah anugerah pemberian. Kemudian yang kedua ada ma'arif. Yang kedua ada ma'arif al-ilhamiyah. Kita punya inspirasi-inspirasi, kita punya insting-insting yang datang tanpa kita duga. Ya. Ada bisikan-bisikan di dalam hati kita. Yang baik tentu datangnya dari malaikat. Ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu setiap orang berbeda. Dia punya insting-insting, dia punya naluri yang Allah kasih, yang disebut dengan ilham. Kemudian yang kedua adalah as-sifatul karimah al-ghariziyah. Ya, sifat-sifat baik yang memang sudah ditanam sejak awal. Seperti ucapan Nabi SAW kepada Asaj Abdul Qais, inna fika khoslatain yuhibbuhumallah al-hilmu wal anah. Kamu ini punya dua sifat yang Allah tanam sejak kamu lahir, yaitu al-hilmu, tidak mudah marah, wal anah, orang yang tidak tergesa-gesa dalam setiap langkah hidupnya. Kemudian yang berikut adalah al-karamat, kashfil maghibat. Ini untuk para aulia, dibuka keramat ini, dibuka hal gaib ini dan itu. Nah, terkadang yang minta pun belum tentu dikasih, tapi ini pemberian Allah SWT. Kemudian an-nubuwah, menjadi nabi, itu juga pilihan. Ar-risalah, itu juga menjadi pilihan. Maka hal-hal ini adalah anugerah Allah SWT. Tapi kebaikan-kebaikan yang lain itu bisa kita usahakan. Yang kita sebut dengan al-fadail, al-kasbiyah, yang masih bisa kita upayakan. Di antara yang pertama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mempelajari tauhid, kita mempelajari sifat-sifatnya Allah, Asmaul Husna. Dan kata beliau, ini adalah amal yang paling utama, kemuliaan dan juga nanti buahnya. Mengetahui adab kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tasawufnya nanti, dengan ahkamnya, berarti dengan ilmu syariatnya. Artinya kita terus mengaji diri, kita terus mengkaji, ini adalah ilmu, ini adalah cara kita untuk kita mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dari belajar tadi tentang Allah itu akhirnya muncul satu kondisi hati yang lebih baik. Kita mahabbah kepada Allah, kita taubat, kita takut, kita segan, kita berharap. Itu juga merupakan kemuliaan yang bisa kita upayakan. Kalau yang 6 tadi di depan, itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Para rasul juga Allah lebihkan satu dengan yang lainnya, itu murni. Akan tapi kita masih bisa berupaya dengan cara yang lain, dengan di sini ada 7 ya, ada 7 cara bagaimana kita terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kemuliaan kita. Kemudian yang ketiga adalah setiap ucapkan yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diberikan lisan, bahkan kita diberikan anggota badan, semuanya bagaimana itu mendekatkan diri kita dan meningkatkan banyak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita bermanfaat untuk diri dan orang lain, maka kemuliaan kita akan Allah tambah. Kemudian yang keempat adalah kita melakukan ketaatan kepada Allah dengan segala anggota tubuh yang Allah amanahkan kepada kita. Kemudian yang kelima, kita menjauhkan diri dari segala maksiat, baik yang zahir maupun yang batin. Jadi kita taat, kita jauhi diri dari maksiat, itu cara kita untuk memuliakan diri kita di hadapan Allah SWT dan di hadapan makhluk-makhluk. Yang keenam,
menjaga diri dari yang syubhat, menjaga diri dari yang makruhat. Ini udah tingkatan yang lebih tinggi. Bahkan nanti yang makruh-makruh, ya yang syubhat-syubhat, yang nggak jelas-nggak jelas itu kita tinggalkan. Bukan agama ini repot, bukan agama ini menyulitkan, bukan agama ini begitu aja, bukan. Ini tentang kita mau naik derajat di sisi Allah dan di sisi hamba-hamba Allah. Karena hal-hal yang Allah tidak suka pasti ada tidak baiknya, walaupun tidak secara langsung. Begitu juga hal-hal yang syubhat, dia akan menghantarkan kita kepada jalur-jalur yang haram. Maka kita hidup bersih bukan untuk orang lain. Agama mengajarkan kita untuk terus meningkatkan hidup bersih kita. Sampai yang keenam ini meninggalkan syubhat dan makruhat, itu untuk diri kita. Kemudian yang ketujuh, al-kaffu an fudulil mubahat asyaghilah an rabbis samawat. Kemudian bahkan nanti agama mengajarkan kita untuk kita meningkatkan diri di hadapan Allah dan di hadapan makhluk, kita meninggalkan hal-hal mubah yang udah berlebihan. Yang itu bisa bisa menghalangi kita dari semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat untuk sesama. Oleh karena itu, beliau kemudian melanjutkan dalam pasal ini, udah berapa menit tuh? 6 menit, nggak apa-apa, itu sebagai review kita agar nyambung dengan bab setelahnya, bahwa orang-orang yang melengkapi 7 hal ini, sekali lagi kalau yang 6 di awal tadi itu anugerah dari Allah. Adapun yang 7 ini yang bisa kita upayakan tadi, mengaji tentang Allah, baik tauhidnya, baik syariatnya, fikihnya, baik tasawufnya, asmaul husnanya, sifat-sifat mulia Allah nanti kita pelajari, dan itu yang paling utama. Sehingga nanti setelah mukaddimah ini, bab pertama adalah kita ngaji tentang asmaul husnanya Allah, dan kita ngaji tentang bagaimana kita berakhlak sesuai dengan sifat-sifatnya Allah dan nama-nama Allah yang mulia itu, sehingga nanti akan melahirkan banyak amal-amal besar yang akan kita jalankan dalam hidup. Dan yang kedua, dari kita ngaji itu ada ahwal hati, ya, yang membuat kita akan apa? Akan semakin dekat kepada Allah. Banyak sifat-sifat yang membuat kita menjadi lebih disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semua ucapan dan tindakan yang mendekatkan kepada Allah itu juga harus kita lakukan untuk diri kita dan menginspirasi orang lain. Kemudian baru taat, menjauhi maksiat, menjauhi makruhat dan syubhat. Yang terakhir adalah menjauhkan fudulul mubahat yang menghalangi kita dari menjadi lebih dekat kepada Allah dan bermanfaat untuk orang lain. Maka kata beliau dalam pasal ini, kalau kita semakin lengkap orang melengkapi tadi asbab-asbab kemuliaan tadi, maka dialah orang yang paling afdal di sisi Allah dan di sisi seluruh makhluknya. Kita lihat Nabi Muhammad SAW, kenapa jadi yang paling mulia? Karena jauh sekali. Karena beliau orang paling kenal Allah, ya, orang paling punya adab kepada Allah, orang paling ngerti hukum hakamnya Allah, hatinya paling baik, ahwalnya kepada Allah, ucapan dan tindakannya senantiasa mendekatkan orang kepada Allah, semua ketaatan dikerjakan, semua maksiat dijauhi, yang makruh dan syubhat juga beliau jauhi. Bahkan berlebihan dalam hal-hal mubah yang itu tidak lebih mendekatkan beliau kepada Allah dan kepada kemanfaatan umat, beliau tinggalkan. Beliau orang yang sangat kaya raya, tapi kita tahu beliau meninggal dunia, wadir'uhu marhunatun inda Yahudi, dan baju besi beliau digadaikan di sisi Yahudi karena beliau punya hutang. Dan beliau orang yang nggak pernah bilang tidak ketika orang sudah meminta tolong. Maka ini beliau layak menjadi orang yang paling mulia. Maka kalau kita menjalankan ini semua, kita akan menjadi paling mulia di sisi Allah dan di sisi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan derajat-derajat ini satu dengan yang lainnya lebih tidak sama, ada perbedaan. Yang satu lebih unggul dari yang lain. Contoh Rasul, contoh saja, derajat para nabi kan tidak sama. Derajat para rasul juga tidak sama. Ada para rasul yang menjadi ulul azmi minar rusul. Dari ulul azmi minar rusul, Nabi Muhammad SAW yang paling mulia. Dan seterusnya. Wa kadzalika rusul wal arifun. Juga para rasul, para arifun, para zuhad, para ubad, mereka semua juga apa? Mereka semua juga tingkatannya tidak sama. Kan tapi dari semua tingkatan itu, kenabian dan kerasulan adalah asbab kemuliaan paling tinggi. Dan ini nggak bisa diusahakan. Jangan kita makin soleh ngerasa jadi nabi. Oh, nggak benar. Ya. Dan rasul
lebih mulia dari para nabi. Para nabi lebih mulia daripada arifin billah. Arifin billah lebih mulia daripada orang yang amilin saja. Wal amilun mutafawituna ala qadril amal wal ahwal, dan orang-orang yang beramal berbeda-beda tingkatannya sesuai tingkatan amal dan ahwal mereka. Nah, begitu juga tingkatan ilham, karomat, derajat ukhrawiyat itu juga berbeda. Ya. Nah, wa mahma tafawatal ibad fi hadhil asbab was sifat fa in ittahada husnus sifat kan mutasif bi aktsari afdal min mutasif bi aqalliha. Nah, kan tadi asbab-asbab dan sifat-sifat kemuliaan ini semuanya bertingkat-tingkat. Maka jika dalam satu kriteria yang sama nih, contoh ini ada orang ahli tawakal, mana yang lebih mulia? Ya tentu adalah orang yang tingkatan tawakalnya lebih tinggi. Nah, contoh ada dua orang nih, dua-duanya sama-sama tawakal, maka kanal mutasif bi aktsariha, orang yang lebih punya sifat tawakalnya lebih tinggi, ya dia berarti yang lebih tinggi. Ada dua orang takut kepada Allah, yang satu lebih, ya maka dia lebih tinggi. Nah, itu kalau dilihat dari satu sifat, satu asbab kemuliaan. Tawakal, dua orang sama-sama punya tawakal, mana yang lebih utama? Yang lebih tawakal. Dua orang sama-sama alim, mana yang lebih utama? Yang lebih alim. Orang-orang ini ada dua orang terkenal dengan ini, orang ini waroknya luar biasa, mana yang lebih utama? Ya tentu yang lebih warok. Itu kalau dilihat dari satu sifat. Sekarang kalau dibandingkan antara sifat-sifat kemuliaan tadi, antara sifat-sifat kemuliaan tadi, contoh satu orang ini dia punya mahabbah, ya sama Allah tuh segen aja. Yang satu mahabbah, cinta banget sama Allah. Nah kalau ngelihat dari tingkatan-tingkatan sifat-sifat yang Allah sukai, maka kalau berbeda sifatnya, yang paling utama adalah al-haib, orang yang segan sama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang segan kepada Allah, sehingga dia akan menjaga adab, dia akan punya proteksi yang lebih kuat. Baru setelah itu orang yang punya mahabbah kepada Allah. Sebagaimana yang penjelasan yang sudah kita jelasin di awal, baru orang yang bertawakal. Baru orang yang bertawakal. Baru yang berikutnya adalah orang yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru yang berikutnya orang yang punya harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana penjelasan yang pernah dijelaskan. Kemudian dari segi amal, orang sholat lebih baik dari orang wudhu. Orang yang berperang lebih baik daripada orang yang haji. Orang yang sholat fardu lebih baik dari orang sholat sunnah. Begitulah seterusnya amal-amal yang lainnya. Jadi beliau ingin menjelaskan kepada kita sebelum masuk insya Allah pada pertemuan berikutnya di fasal awal, beliau ingin susun gitu. Kebaikan tuh yang paling baik mana sih? Yang paling afdal mana? Itu dulu kita sisir gitu. Sehingga nanti kalau ini kan bahasanya kan juga syajarah. Ini kita tuh lagi ngaji tentang pohon. Pohon yang dapat melahirkan ma'arif wal ahwal wa salihil aqwali wal a'mal. Pohon yang kalau kita pahami pohon ini dengan baik, nanti apa? Ini pohon ini akarnya kuat gitu. Kalau akarnya kuat nanti batangnya kuat, dahannya kuat, nanti buahnya manis. Nah, jadi beliau ingin ceritakan dulu apa nih basicnya kita nanti, seperti yang seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabit wa faruha fis sama' tu'ti ukulaha kull hinin bi idzni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadzakkarun. Kitab ini ingin menjadikan kita sebagai pohon yang sangat kokoh, yang nanti segala kebaikan akan dirasakan tiap waktu, tiap detik dengan izin Allah SWT. Dari mana itu? Ya dari akarnya dulu. Dan dari akarnya kita akan bicara dulu tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, berapa menit, Dek? 14. Nah, al-ma'rifah hatha ala jami'i ta'at wal awsaf al-jibiliyah hatha ala ba'di ta'at. Nah, mengenal Allah Subhanahu wa taala akan mendorong seseorang untuk melakukan semua ketaatan. Termasuk tadi itu. Sifat-sifat baik yang udah Allah tanam dari kecil, dari lahir, itu akan dorong dia kepada apa? Ketaatan. Contohlah Nabi Muhammad SAW.
emang paling kenal Allah, kemudian emang diciptain jadi nabi juga, kebayang nggak? Udah jadi nabi, jadi rasul, ilhamnya kan pasti bagus, karamatnya kan pasti dibuka, sifat-sifat dalamnya udah jadi. Maka kata beliau, fa idza jatamal hasani ala fi'lin akadu dama. Nah, kalau ada orang tuh sudahnya sama Allah tuh paling kenal, ngajinya bener gitu ya, dan memang dia udah diberi apa perangkat-perangkat untuk jadi orang soleh gitu. Makanya jangan pernah kurang ajar sama habaib. Saya sering bilang kalau mau musuhin aja preman, musuhin Yahudi, jelas. Musuhin orang nggak sholat, musuhin non muslim, jelas. Muhammadur Rasulullah waladina amanu Muhammadur Rasulullah waladina ma'ahu asyidda 'alal kufar. Muhammad bainahum, jelas. Nggak keren banget musuhin kiai itu, nggak keren. Gibahin habaib itu nggak keren. Benci sama santri itu nggak keren. Benci sesama pejuang agama nggak keren, nggak keren. Keluar aja, cari yang jelas-jelas bisa dijadikan musuh gitu. Jelas tuh Yahudi udah jelas sekarang musuh terang-terangan. Ya banyak, enggak ini gitu. Ya, kenapa jadi ngomong begitu? Ya kita harus ngerti gitu. Kita ini hidup cuma sekali, jangan melakukan hal-hal yang sangat beresiko dunia dan akhirat yang itu akan menyengsarakan kita sendiri dunia sampai akhirat. Ya, itu tadi maksudnya apa tadi? Jangan kurang ajar sama habaib, jangan kurang ajar sama anak-anak kiai, jangan kurang ajar sama orang sibuk dalam agama. Mereka ini punya dua ini. Pertama, mereka ngajinya benar, mereka sama Allahnya paling kenal. Yang kedua, mereka habaib, mereka anak-anak kiai, anak-anak para pejuang agama, orang-orang sibuk berjuang agama. Mereka ini punya sifat-sifat dalam yang pasti ditanam sama Allah SWT. Keberkahan orang-orang soleh sebelum mereka. Kok kita ganggu? Allahu Akbar. Maka kalau ada orang terkumpul dua ini, ma'rifatullahnya bagus, dan memang dia memang punya sifat dalamnya memang udah bagus dari kecil, maka orang ini untuk berbuat baik akan lebih kuat dan lebih istiqomah. Maka saya tuh kalau udah ketemu habaib, saya udah ketemu anak kiai, saya jujur saya nyerah. Ya, min haitsul ilmi wal amal wat taqwa wal wara wal mahabbah was sakinah wal waqar. Nyerah saya punya banyak teman habaib. Saya punya banyak teman anak-anak kiai. Nggak sanggup saya. Jangankan untuk mengalahkan mereka, mendekat aja jauh sekali. Kita mesti pahami ini. Kalau kita mau jujur, kalau saya sebut namanya, nggak kejar. Kita ngaji mulu dari dulu kagak matang-matang. Mereka yang ngajinya kadang-kadang saya liatin santai, hidupnya santai. Anugerah yang Allah kasih ke mereka tuh besar. Kenapa? Kalau kita hanya ngambil jalur makrifat, jalur ngaji, jalur kasbiyah tadi, mereka tuh punya jalur jibiliyah tadi. Mereka punya jalur ghairu kasbiyah. Yuk kita sadar diri kita ini bukan orang hebat sama sekali. Semoga Allah istiqomahkan kita. Maka badlul arif as-sakhi wa ghairatul arif al-ghayur wa rafatul arif ar-rauf akatata min badlil ghair wa ghairati wa rafati. Maka kalau ada orang arif billah, orang kenal sama Allah, dekat sama Allah, plus dermawan, aduh, juara udah. Tapi kan ada ya arif billah tapi tidak Allah kasih jibillahnya tuh apa? Nggak Allah kasih fitrah dari lahirnya tuh pemurah. Ada yang arif billah tapi emosinya nggak tertahan. Nah itu agak kurang gitu. Tapi kalau kita ngelihat ya seperti kayak Ubed ya kita lihatin, ya arif billah kemudian sedekahnya luar biasa. Mau dicela dari mana gitu? Urus kumpul itu 2M itu. Said Muhammad itu kalau ngasih duit ke orang itu buka koper nih. Santrinya dikasih, ya Allah, maj'alna minhum ya Rabb, ruzukna ahwalahum ya Rabb. Masya Allah. Seorang arif billah dan punya kecemburuan tinggi. Seorang arif billah punya jiwa penyayang yang tinggi. Ini lebih hebat daripada apa? Kecemburuan, kasih sayang, kelembutan milik orang lain yang tidak arif billah. Paham ya? Jadi dia kenal Allah dan punya sifat-sifat dasar mendalam sejak kecilnya. Itu dua kekuatan besar. Tapi kalau ada orang arif billah tapi sifat dasarnya tidak Allah tanam yang baik-baik dari sifat jibillah ghoriziyahnya tadi, itu dia kurang hebat. Atau ada orang punya jiwa dermawan, ada orang punya jiwa apa?
punya jiwa pencemburu terhadap Allah Subhanahu wa taala, punya jiwa yang senantiasa ingin kebaikan kepada orang lain, tapi dia nggak arif billah, ini juga kurang ya. Tidak lebih baik kalau orang yang kenal kepada Allah dan memiliki sifat-sifat dasar yang baik. Kenapa? Karena tabiatnya dan makrifatnya itu mendorong dia untuk itu. Sehingga kalau seumpamalah ada satu mobil didorong pakai sama satu orang, atau satu motor lah didorong satu orang sama dua orang, mana yang lebih ringan? Dorong dua orang. Begitu juga kebaikan. Kalau kebaikan didorong dari kenal sama Allah dan memang dia terlahir punya sifat-sifat baik, itu kan jadi lebih mudah gitu. Dorongan kuat dari Allah, tapi secara mesinnya tuh nggak kuat gitu. Secara mesin dalamnya nggak kuat juga, akhirnya kurang dorongannya. Gitu juga orang yang arif billah, dia punya sifat apa? Punya sifat pemalu. Wah, maka rem dia untuk melakukan keburukan itu lebih kuat lagi. Dia kenal Allah dan emang dari dalamnya tuh jiwanya pemalu, jangankan sama Allah gitu, orang aja dia malu. Masa saya Allahu Akbar. Maka ma'rifatullahnya dan sifat malunya ngedorong dia untuk menjauhkan segala yang buruk. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, an-nasu ma'adin, karena itulah Nabi SAW bersabda, manusia itu adalah seperti barang tambang, kama'adinidz dzahab wal fiddah, adalah seperti tempat-tempat menambang, yaitu seperti tempat-tempat menambang emas dan perak. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil islam idza faquhu, yang terbaik semasa jahiliyahnya dulu, mereka lah yang terbaik semasa Islam kalau mereka paham agama. Jadi paham agama itu namanya ma'rifatullah. Tapi di waktu yang sama, kalau emang dulunya dia orang hebat, wah ini kalau di Islam jadinya top gitu. Ya hebat secara ma'rifatnya, hebat secara karakter dasarnya gitu. Maka Sayyidina Umar dulunya jagoan, ya di sini jagoan. Dulunya pemimpin, ya di sini pemimpin. Masya Allah. Ajib, ngaji ini ajib. Kita makin terus paham. Ya, jadi penting kita punya apa? Dipilih Allah dengan hati-hati yang mendasar yang baik. Karena dengan tabiat mereka dan kepahaman agama mereka, itu akan mendorong mereka kepada akhlak-akhlak yang baik. Maka bersyukurlah kita, Allah kenalkan agama, Allah kenalkan ilmu. Di waktu yang sama, kita harus terus dibangun karakter kita. Walaupun tadi ya, ada emang orang-orang udah ditanam dari awal. Saya kira karakter juga, walaupun itu ya contoh ya, kita juga belajar Stephen gitu. Seorang feeling yang nggak bisa jadi thinking nggak bisa jadi feeling. Tapi kan akhlak mah mudah. Akan tapi tabiat-tabiat yang baik masih bisa kita upayakan. Walaupun semua pemberian Allah kita upayain kayak apapun, orang yang diberi itu akan lebih hebat gitu dibanding kita yang berupaya. Tapi ala kulli hal, kita ingin terus lengkapi kebaikan-kebaikan dalam hidup kita, sehingga insya Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala akan semakin memudahkan kita melakukan kebaikan. Dan dengan kenal Allah dan kita punya karakter baik yang kita gabungkan, kita akan semakin kuat mengamalkan kebaikan, dan itu akan lebih mudah, dan amal-amal kebaikan yang kita lakukan itu akan kekal abadi, istiqomah kita lakukan. Kenapa? Karena dorongannya begitu kuat, sehingga kebaikan-kebaikan itu akan mudah terdorong, terlaksana di dalam kehidupan kita. Berapa menit? 24. Kita satu fasal lagi biar kita tutup, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita sudah masuk ke babul awal fit takhalluq bi sifatir rahman ala hasabil imkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal fi kaifiyati itsmaril mu'arrif lil ahwal wa ma yatarattab 'alaiha. Atau pasal bagaimana cara melahirkan sesuatu yang menimbulkan ahwal-ahwal baik dan efek-efek darinya. Ketahuilah bahwa mengetahui zat Allah, mengenal zat Allah, sifat Allah, itu akan melahirkan seluruh kebaikan dunia akhirat. Coba ya. Gimana sih melahirkan
keadaan-keadaan baik. Gimana sih melahirkan seluruh kebaikan dalam hidup? Caranya mengenali Allah, mengenali sifat Allah. Dan mengetahui seluruh sifat-sifat Allah SWT akan melahirkan satu kondisi hati. Akan melahirkan satu kondisi hati. Dan akan melahirkan ucapan dan tindakan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan melahirkan kedudukan-kedudukan dunia dan derajat ukhrawi. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Maka perumpamaan orang yang kenal Allah dan sifat-sifatnya itu kasyajaratin thayyibatin asluha. Seperti pohon yang baik akarnya. Apa itu pohon yang baik akarnya? Wa huwa ma'rifatuz zat. Dia mengenal zat Allah Subhanahu wa taala. Sabitun, yang mengenalnya itu kokoh bil hujjah wal burhan, dengan dalil dan bukti. Wa far'uha, dan cabang dari akar ma'rifatuz zat ini adalah wa huwa ma'rifatus sifat. Dia kenal sifat-sifat Allah yang mulia. Wa far'uha fis sama. Ya. Ma'rifatus sifat ini menjulang ke langit majdan wa syarafa. Ya, akan menjulang ke langit kemuliaan dan kehebatannya. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Tu'ti ukulaha, pohon yang kuat dan kokoh ini dari mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui sifatnya Allah akan memberikan ukulaha, manfaat-manfaatnya, kullahin, setiap waktu, minal ahwal wal aqwal wal a'mal. Itu keadaan-keadaan baik, ucapan-ucapan baik, amal-amal baik. Bi'idni rabbiha, dengan izin Allah SWT, wa huwa khaliquha, dialah yang menciptakan pohon ini. Idla yahsulu syai'un min thimariha illa bi'idnihi wa taufiqih, karena tidak mungkin terhasilkan buah-buahnya kecuali dengan izin pemiliknya, wa taufiqih. Manbatu hadhihi syajar al-qalb, tempat tumbuhnya pohon ini adalah hati. Masih aman? Terus? Tempat tumbuhnya pohon ini adalah hati. Alladzi idza saluha bil ma'rifah wal ahwal saluhal jasadu kulluh. Kalau hati ini sudah baik dengan mengenal Allah SWT dan keadaan-keadaan hati ini sudah baik, jasad akan baik. Amma fil hal wabil aqwal wal a'mal. Kondisi hati yang baik akan nampak dengan ucapan dan amal yang baik. Wa amma fil ma'al fabinahimil jinan wa ridwanil jalal. Nanti di akhirat keadaan hati yang baik ini akan berubah menjadi kenikmatan surga dan keridhaan Allah SWT yang Maha Agung. Wa idza fasadal baghyu wad dhalal fasadal jismu kulluh. Nah, adapun jika keadaan hati kita ini rusak karena enggak kenal Allah Subhanahu wa taala, maka wa idza fasada al baghyu wad dhalal fasadal jismu. Kalau hati ini udah rusak dengan kesesatan dan kezaliman, maka seluruh anggota tubuh akan rusak. Kalau hati ini rusak, anggota tubuh rusak, maka di dalam dunia fabil ma'asi wal ihmal, dia akan terus-terusan maksiat, dia enggak peduli sama aturan-aturan Allah. Dan di akhirat akan berubah menjadi adzabun nar wa ghadabul jabbar, marahnya Allah. Man faqada far'an min furi hadhihi syajarah faqada thamarata fil hali wal ma'al. Siapa yang tidak mendapatkan cabang atau ranting-ranting dari pohon-pohon ini, dahan-dahan pohon ini, maka dia tidak akan mendapatkan buah-buahnya sekarang ataupun nanti. Ya, jadi orang yang nggak kenal Allah, makanya kita nggak percaya itu orang kok nggak kenal Allah terus jadi orang bermanfaat. Ini sekarang nih, ya media lagi-lagi, orang kafir ini, orang kafir itu, orang fasik ini, enggak. Semua kebaikan itu apa? Akarnya adalah kenal Allah. Orang kok nggak kenal Allah, itu gimana mau punya batang, mau gimana punya buah? Dan beliau sebutkan di sini. Maka beruntunglah orang yang menanam pohon ini dengan memandang Allah SWT terus, tafaqqadaha bit taqwa, dan dia terus sempurnakan pohon ini dengan ketakwaan, dan dia menjaganya dengan istiqamah, dan dia menghilangkan darinya mukhalafatullah wa mukhalafata rasulih, untuk
berbeda atau untuk bermaksiat dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wasanaha min riyahil hawa, dan dia jaga pohon ini dari tiupan angin hawa nafsu. Wa khaf 'alaiha min sawa'iqi syakki, dan dia juga apa? Dia khawatir pohon ini terkena sambaran-sambaran petir berupa apa? Berupa rasa ragu. Wa bawa'iqi syirki, juga dari rintangan-rintangan kesyirikan. Wa jawa'i su'il khatimah, dan dari ditimpa secara tiba-tiba dari su'ul khatimah. Fala yamanu makrallah ilal qaumil khasirun, tidak ada yang merasa aman dari rencana jahat Allah kecuali orang-orang yang merugi. Wa li hadhihi syajarah thalathatu furu' likulli far'in minha sya'bun wa awsan. Pohon yang ingin kita sebutkan yaitu ma'rifatullah ini itu ada 3 cabangnya. Ada 3 cabangnya. Likulli far'in minha sya'bun wa awsan. Setiap cabangnya itu ada setiap cabangnya itu ada satu para cabang minha sya'bun wa awsan. Ada dahan-dahannya dan juga ada ranting-rantingnya begitu. Al-far'ul awal ma'rifatus sifat as-salibah likulli aibin wa nuqsan. Bagian yang pertama apa? Mengetahui sifat-sifat Allah yang mencabut likulli aibin wa nuqsan, dari segala aib dan kekurangan. Wa hiya mutasya'ibah bi'tibari maslubatha ila syu'abin katsiratin kasal bisanati wan naum wa zulmi wal udwan. Cabang yang ini itu memiliki banyak memiliki banyak ranting sesuai dengan apa hal-hal buruk yang tidak pantas bagi Allah yang dicabutnya, seperti mencabut sifat ngantuk, tidur, zalim, dan melampaui batas. Kemudian al-far'u tsani, cabang yang kedua ma'rifatus sifatiz zat, mengetahui apa? Sifatuz zat. Wa sya'buha sab'atun, cabangnya ada 7, al-hayat wal ilmu, hidup bagi Allah, Maha mengetahui, Maha kuasa, Maha tahu, mendengar, melihat, dan berbicara. Al-far'u tsalits ma'rifatus sifat al-fi'liyah, mengetahui sifat-sifat fi'liyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sya'buha, dan dia cabangannya banyak sekali, seperti abdur wa nafa, Allah memberikan bahaya, memberikan manfaat, memaafkan, menutupi aib, memberikan nikmat, memuliakan, menghinakan, dan mengetahui setiap macam-macam perilaku Allah ini itu akan melahirkan apa? Keadaan-keadaan hati yang bersesuaian dengannya, dan akan melahirkan ucapan-ucapan dan amalan yang bersesuaian dengan sifat-sifat mulia Allah tadi itu. Fa'ariful jamal muhibbun. Orang yang tahu keindahan Allah, maha baiknya Allah, dia akan cinta kepada Allah. Orang yang tahu terhadap keperkasaan Allah, maha hebat Allah, maha kuasa Allah, dia akan segan kepada Allah. Orang yang tahu bahwa Allah itu memiliki rahmat yang luas, dia akan berharap banyak kepada Allah. Orang yang tahu kalau Allah itu memiliki azab yang sangat pedih, maka dia akan takut kepada Allah. Orang yang tahu bahwa Allah lah yang menjalankan seluruh yang ada dalam kehidupan ini, dia akan menyerahkan segalanya kepada Allah. Orang yang tahu kalau Allah ini adalah zat yang maha agung, maka dia akan fana, dia akan hilang dari pandangan makhluk, dari memandang makhluk. Orang yang tahu bahwa Allah lah pangkal segala yang baik dan pangkal segala yang buruk, pangkal segala yang baik, sumber segala yang baik, dan Allah yang menghilangkan segala yang buruk. Allah Subhanahu wa taala yang memalingkan segala yang buruk, maka dia akan semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu keadaan hati yang terbaik adalah apa yang muncul an asyrafil ma'arif, dari sesuatu yang paling, dari suatu pengetahuan yang paling mulia. Dan pengetahuan yang paling mulia adalah apa yang terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena Allah tidak ada satupun yang membandingi kemuliaan dan kehebatannya. Wa fi maqasid hadhil kitab abwab, kita mulai masuk nanti pada kitab Syajaratul Ma'arif, dan dia memiliki beberapa banyak
Jadi insya Allah kita simpulkan lagi, intinya adalah bahwa kitab ini sebagaimana judulnya, maka penting kita baca kitab itu mukaddimahnya dulu biar kita nyambung bahwa yang ingin ditanam dari kitab ini adalah kita ingin membangun pohon. Kalau pohon pengen bagus, maka tanam dulu dengan kokoh akarnya. Mana itu akarnya? Ma'rifatul dzat. Nanti akan muncul di atasnya adalah apa? Cabang-cabangnya. Cabang-cabangnya itulah ma'rifatus sifat. Nanti dari ma'rifatus sifat itu akan keluar apa? Tu'ti ukulaha kullahinin bi'ni rabbiha. Nanti akan muncul segala manfaat itu pohon. Dengan izin Allah tentunya. Kullahinin tiap waktu. Apa itu? Buah-buahnya apa? Manfaat-manfaatnya adalah solihil ahwal, adalah keadaan hati yang semakin baik, yang itu akan melahirkan ucapan dan perbuatan yang baik, yang itu akan menarik segala keberuntungan dunia. Ya, tadi ya. Keberuntungan dunia, ucapannya jadi baik. Nanti di akhirat masuk surga, disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak tanam ma'rifatullah ini, maka hati itu jadi buruk, ahwal hati jadi buruk. Ahwal hati buruk, nah ini jadinya kayak karbon lagi. Ya. Kalau iman baik, ahwal jadi baik. Kalau ahwal baik, maka keputusan Allah yang baik-baik akan turun. Kan begitu tuh. Nah, sebaliknya kalau enggak, maka nanti orang yang hatinya tidak baik karena tidak ditanam ma'rifatullah, maka akhirnya di dunia dia penuh dengan maksiat, di akhirat dia disiksa dan seterusnya. Maka beruntunglah kita yang bisa menanam pohon ini dengan terus kita melihat kepada Allah, kita jaga dengan takwa, kita jaga dengan istiqomah, jangan maksiat, jangan sampai tertiup oleh hawa nafsu, jangan sampai ada keraguan, jangan sampai ada kesyirikan. Kita berlindung agar kita jangan sampai mati dalam su'ul khotimah. Tadi beliau sebutkan bahwa yang pertama dari sifat-sifat Allah ini atau tentang ma'rifatullah yang harus kita pelajari, yang pertama apa? Kita mempelajari sifat-sifat Allah dulu. Yang pertama yang mensucikan Allah dari segala kekurangan. Baru yang kedua kita mempelajari zat-zat, sifat-sifat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah hidup, Allah Maha tahu dan seterusnya. Yang ketiga baru kita mempelajari ma'rifatus sifat al-fi'liyah, pelajari sifat-sifat Allah yang berupa perbuatan Allah kepada hamba-hambanya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ada dari topik subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.